Dalam lembaran-lembaran sejarah peradaban manusia, kita seringkali dihadapkan pada kisah-kisah pembantaian dan pembunuhan massal yang kejam. Kisah-kisah ini mengungkapkan sisi gelap kemanusiaan yang mengerikan dan menjadi saksi bisu dari ketidakadilan masa lalu yang masih menghantui kita hingga saat ini. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri 5 peristiwa tragis ini, mengungkapkan detail peristiwanya, dan bersama-sama mencoba memahami apa yang mungkin terjadi di balik kengerian-kengerian ini. Di sebuah kuburan di Aspern-Slats, Austria, tim arkeolog menemukan sisa-sisa 67 orang yang mengungkapkan kisah mengerikan. Mereka diperkirakan tewas sekitar 3177 tahun yang lalu dan dibantai dengan cara yang sangat keji. Berdasarkan luka-luka yang ditemukan di tengkorak, kemungkinan orang-orang ini sedang berlari mencoba menyelamatkan diri mereka ketika akhirnya dipukul di bagian belakang kepala dengan kapak dan pedang. Bahkan, kaki dan tangan dari beberapa orang ini hancur dan patah. Ini menunjukkan bahwa siapapun pelaku pembantaian ini dengan sengaja menghancurkan kaki dan tangan mereka untuk mencegah mereka melarikan diri sebelum akhirnya mereka dieksekusi dengan dipukul bertubi-tubi di kepala. Bahkan, anak-anak dan sekitar 27 bayi pun tidak diberi belas kasihan. Mereka dengan orang-orang dewasa dibantai dan dijagal bagai binatang dan tubuhnya dibuang begitu saja di makam yang dangkal. Hampir kesemua korban yang ditemukan di lubang dangkal ini adalah laki-laki dan anak-anak, sedang kerangka wanita hanya 2 yang ditemukan. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita kemungkinan besar harus menyaksikan suami dan anak-anak mereka dibunuh dengan keji. Lalu mereka diculik dan dipaksa melayani para pria yang telah membunuh keluarga mereka tersebut. Para arkeolog yang bekerja dekat Potokany, yaitu sebuah desa kecil di Kroasia, menemukan situs pemakaman massal mengerikan pada tahun 2007. Di dalam sebuah lubang dangkal yang hanya setinggi 1 meter dengan lebar 2 meter, mereka menemukan kerangka-kerangka hancur milik setidaknya 41 orang. Penanggalan radiokarbon pada beberapa tulang menunjukkan bahwa mereka telah berada dalam lubang tersebut selama sekitar 6.200 tahun. Para korban yang ditemukan di lubang ini termasuk pria, wanita, dan anak-anak, mulai dari balita hingga lansia, dan jelas bahwa mereka tewas secara kejam dan mengerikan. 13 orang dewasa di lubang itu menerima pukulan fatal pada sisi atau bagian belakang tengkorak mereka dari berbagai senjata seperti palu batu, kayu, dan kapak tembaga. Sedangkan yang lain, anak-anak, bayi, dan lansia mungkin dicekik dengan tali atau dengan tangan kosong. Posisi dan morfologi luka-luka yang ada pada tengkorak-tengkorak ini menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak sedang lari dari para penyerang ketika mereka dibunuh, melainkan mereka kemungkinan besar sedang berlutut atau berbaring dengan tangan dan kaki terikat. Sekitar 50 kerangka ditemukan di sebuah lubang tambang tua di Ridgeway Hill, Dorset, Inggris pada tahun 2009 selama pembangunan jalan Weymouth Relief Road. Kepala mereka
telah dipenggal dan tubuh mereka dilemparkan ke dalam kuburan dangkal dengan kepala mereka ditumpuk di satu sisi. Orang-orang ini diyakini sebagai orang-orang Viking yang dieksekusi oleh Anglo-Saxon, yaitu penduduk pribumi Inggris setempat pada masa itu. Pakaian mereka semua telah dilucuti dan mereka kemudian dibunuh dengan keji pada saat yang bersamaan, menggunakan senjata besar dan sangat tajam seperti pedang atau pisau. Hal ini karena seluruh kerangka Viking yang ditemukan memiliki cedera benda tajam yang parah, baik di tangan, lengan, tengkorak, leher, dan bahu. Salah seorang dari mereka bahkan memiliki tangan yang terbelah, menunjukkan bahwa dia mungkin mencoba meraih pedang saat pedang itu digerakkan ke arahnya. Awalnya, eksekusi ini diyakini terjadi pada masa penaklukan Romawi atas Inggris sekitar tahun 43 Masehi. Tetapi penanggalan radiokarbon pada sisa-sisa tengkorak menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekitar 912 hingga 1092 tahun yang lalu. Di kota York, Inggris, terdapat penemuan yang cukup menarik. Sekelompok kerangka pria yang tinggi tegap ditemukan, yang tampaknya meninggal sebelum mencapai usia 45 tahun. Yang membuat penemuan ini begitu misterius adalah bahwa mereka semua telah kehilangan kepala mereka. Bahkan yang lebih aneh, kepala mereka ditemukan dikubur bersama mereka dalam berbagai posisi. Ada yang diletakkan di atas dada dan ada yang di antara kaki mereka. Pria-pria ini diyakini berasal dari berbagai masa, mulai dari 1700 hingga 1900 tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Utara. Banyak di antara mereka memiliki postur tubuh yang tinggi dan menunjukkan tanda-tanda trauma yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin adalah gladiator yang pernah bertarung di arena atau prajurit militer. Analisis genetik juga mengungkapkan bahwa 6 dari kerangka pria ini berasal dari Britania, sementara 1 mungkin berasal dari wilayah Lebanon atau Suriah. Ini menunjukkan keragaman latar belakang yang mungkin dimiliki oleh individu-individu ini. Thalheim Death Pit adalah situs arkeologi yang terletak di desa Thalheim, dekat Heilbronn, Jerman Barat Daya. Situs ini memiliki signifikansi sejarah karena penemuan sebuah kuburan massal yang berasal dari periode Neolitikum akhir 7023 tahun yang lalu. Penemuan ini terjadi di tahun 1983 saat pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Ketika penggalian dilakukan di situs tersebut, terdapat sebuah lubang yang mengandung tulang belulang milik 34 orang individu yang terdiri dari pria, wanita, dan bahkan anak-anak. Namun, yang paling mencolok dari penemuan ini adalah bukti-bukti kekerasan pada kerangka-kerangka tersebut. Banyak individu yang memiliki luka-luka fatal di kepala yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul akibat senjata seperti palu atau kapak. Ini menunjukkan bahwa individu-individu ini kemungkinan adalah korban konflik atau pembantaian massal yang kejam. Masih terdapat perdebatan di kalangan ahli arkeologi tentang penyebab pasti dari peristiwa yang menyebabkan pembantaian di situs Thalheim Death Pit ini. Beberapa berpendapat bahwa hal ini terjadi akibat dari konflik internal dalam komunitas mereka.
Sementara yang lain menganggap pembantaian ini dilakukan oleh kelompok eksternal yang menyerang komunitas mereka dan membunuh seluruh warga di komunitas tersebut untuk menghilangkan jejak.